Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaifa halukum ya ikhwah? Alhamdulillah bi Alhamdulillah. khair ya Ustazah. Alhamdulillah. Qilana yaumaini faqat. Lidzalika sawfa nadrus wa nastamir darsana lil qawaid al-arabiyah. Fahayya nabda bi qiraatil Fatihah ma'an ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah al-Fatihah. Hasanan. Hasil bersama. Kita sampai pada pembahasan isim dhamir. Kemarin sudah isim ma'rifah dan isim nakirah. Sekarang kita lihat, oh iya, ada tugas ya. Sudah dikerjakan atau belum tadi malam? 6, 6 sudah. Nah, kita bahas nanti setelah pertemuan ini ya. 6 sudah. Isim dhamir. Dan saya Isim dhamir terbagi menjadi, nah, isim dhamir atau kata ganti terbagi menjadi dua macam. Setidaknya ada dua macam, yakni dhamir muttasil dan dhamir munfasil. ماذا تعرفون عن الضمير المنفصل والضمير المتصل؟ Domir dan yang munfasil tersambung dan yang terputus. itisam dan sambung. Dhamir munfasil itu yang terpisah, Yang Terpisah. yang, yang terputus. mutasil yang Mutasil yang Sambung. bersambung. bersambung. Kira-kira bersambung dengan apa ini? Apakah episode sinetron bersambung? Bersambung. Isim. Jadi, kalau secara ta'arif itu, dhamir munfasil, dhamir yang terpisah artinya dhamir yang tidak bisa dijadikan permulaan dan tidak bisa jatuh setelah ilah. Ma la yubtada'u bihi wa la yaqa'u ba'da ilah. Dhamir yang tidak bisa dijadikan permulaan, tidak bisa dijadikan mubtada, serta tidak bisa jatuh setelah ilah. Itu dhamir, oh astagfirullahaladzim, munfasil ya. Munfasil itu yang bisa. Dhamir munfasil, saya ulangi. Dhamir munfasil adalah ma yubtada'u bihi wa yaqa'u ba'da ilah. Dhamir munfasil adalah dhamir yang bisa dijadikan permulaan atau mubtada serta bisa jatuh setelah ilah. Kalau dhamir mutasil sebaliknya yaitu ma la yuftada'u bihi wa la yaqa'u ba'da ilah. Kenapa demikian? Contohnya, huwa rajulun. Itu kan bisa dijadikan mubtada, bisa dijadikan permulaan. Dia, huwa itu termasuk dhamir munfasil. Sedangkan dhamir Munfasil. muttasil tidak bisa dijadikan permulaan. Misalnya, tiba-tiba di depan ada tak, nggak bisa. Ya, tidak bisa juga jatuh setelah ilah. Kalau dhamir munfasil bisa, misalnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Subhanaka ini kuntu minaz zalimin. Nah, nah itu dhamir munfasil dan muttasil. Ta'rifnya secara komprehensif ya yang lebih lengkap. Kalau selama ini kan kita tahunya bersambung dan terpisah gitu kan ya. Nah, itu tadi ta'rifnya. Kemudian dhamir munfasil ada lagi macam-macamnya, yaitu
ada kalanya di mahal rofa, yaitu yang mencakup huwa, huma, hum, dan seterusnya. Ini mahal Hum. rofa. Mahal rofa ini ya yang bisa dijadikan mubtada itu ya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antumna, ana, nahnu. Untuk artinya, saya kira teman-teman di sini sudah paham semua ya, sudah hafal. Yang mana yang untuk Insya- mudzakkar, mana untuk muannats, mana yang lil mutakallim, lil mukhatab, walil ghaib. Kemudian ada juga yang domir mahal nasab. Mahal nasab ini biasanya yang jatuh setelah ilah misalnya, atau juga menjadi maf'ulun bihi. Contohnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Itu artinya dia menempati mahal nasab karena dia menjadi maf'ul bih yang didahulukan. Ada juga contohnya iyyaka wal hasada. Nah, itu menjadi maf'ul bih maka dia karena terpisah dari amilnya dari maka dia menggunakan domir munfasil yang ada iyanya di depan. Iyahu, iyahuma, iyahum, dan seterusnya. Nastamir ila al-dhamiril muttasil. Dhamir muttasil, kita mulai dengan dhamir muttasil mahal rofa, yakni yang kedudukannya menjadi fa'il, yang bersambung dengan fi'ilnya. Ada kalanya di fi'il madhi, ada kalanya di fi'il mudhari, ada kalanya juga di fi'il amr. Itu semua merupakan domir muttasil mahal rofa. Dan domir muttasil mahal rofa ini ada kalanya domir bariz, ada kalanya domir mustatir. Domir baris yaitu domir yang tampak, ada wujudnya, bisa dilafalkan. Sedangkan domir mustatir adalah yang tersimpan, tidak tampak, dan tidak bisa dilafalkan. Misalnya di sini ada domir yang mustatir ya, fa'ala, kemudian fa'alat. Ini yang mengandung domir mustatir. Yang fa'ala ini kalau di i'rab ya, fa'ala fi'lun madin mabniun 'alal fathi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Fa'alat juga sama. Jadi tak di sini bukan domir ya, dalam lafal fa'alat itu taknya bukan domir melainkan apa? Dalam Kamu Tarika. eh, bukan Ustaz. Kalau mutaharikah itu berharokat. Kalau di sini Oh apa? iya, iya. Oh iya. Tanis untuk Ya, perempuan. sakinah. Tak yang Hmm. menjadi penanda perempuan. Dia bukan domir, cuma menjadi tanda kalau fiil ini, fa'ilnya itu mu'annats. Tak taknits sakinah. Tak yang disukun menunjukkan makna perempuan. Hanya sebagai penanda saja, bukan domir. Selain itu ada alif, ada wawu, ada tak, domir rafa mutaharik di sini. Semuanya itu merupakan domir muttasil bariz. Domir muttasil yang terlihat atau tampak. Baik, kita lanjutkan. Domir mutasil mahal nasab sekarang. Domir mutasil mahal nasab biasanya itu yang menjadi maf'ul bih. Bentuknya sama seperti yang tadi. Matalan fa'alahu, fa'alahuma, fa'alahum, fa'alaha, fa'alahuma, fa'alahunna, dan seterusnya. Biasanya menjadi maf'ul bih kalau disambung dengan fi'il ya. Ini bentuknya sama seperti domir mutasil mahal jar. Nah, sama. Kita buhu, kita buhuma, kita buhu, kita buha, kita buhuma, kita buhunna, dan seterusnya. Lalu apa yang Kitabi, membedakan kitabuna. antara domir mutasil mahal nasab dan mahal jar?
yaitu lafal sebelumnya. Kalau domir mutasil mahal nasab biasanya didahului dengan kalimah fi'il. Masalah ini. Fa'alahu, dorobahu, nasarahu, Nasarahu. na'am, Qatalahu. Qatala. qatalahu, katabahu. Kalau Ya domir tabahu. mutasil mahal jar biasanya didahului dengan kalimah isim karena ini susunannya adalah idhofah. Didahului kalimah isim, maka domirnya ini berkedudukan sebagai mudhof ilaih yang di mahal jar. Kalau Ya. didahului dengan Mahal dijarin. kalau didahului dengan fiil, dia fi mahali nasbin Fi menjadi mahali nasbin. ulun bihi. Wa fi mahali raf'in. Fi mahal. Mahali nasbin menjadi maf'ulun bihi. Objek. Jadi jelas ya, kalau domir mutasil mahal rofa itu yang menjadi fa'il. Misalnya dorobtu, dorobta, dorobna, atau yang ada di fi'il mudhari, misalnya yaf'alani, alifnya di situ. Taf'aluna, wawunya juga. Atau di fi'il amar, masalan eh ijtami'u, Idris. wawunya di situ juga mahal rofa. Kalau domir mutasil mahal nasab dan jar, bentuknya sama. Yang membedakan caranya adalah lihat kalimah sebelumnya atau kalimah yang bersambung dengannya. Kalau didahului fiil, maka domirnya mahal nasab. Kalau didahului dengan isim, maka domirnya mahal jar. Ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Baik. Insyaallah. Nastakir al-asma al-mausulah. Isim mausul terbagi menjadi dua macam, yakni mausul muhtas, isim mausul yang khusus diperuntukkan bagi macam-macam tertentu, misalnya mufrad Allati. mudzakkar, Allatani. muannats, Allati. tasniyah mudzakkar, tasniyah muannats, jamak mudzakkar dan jamak muannats. Kalau mausul mustarak itu yang bisa digunakan untuk semuanya. Man itu mencakup juga Man. mufrad tasniyah jamak. Ma Ma. juga sama untuk mufrad tasniyah Allah mahma itu nggak masuk saya. Mahma. gimana? Mahma itu beda ya. Ma itu bukan, mahmar itu termasuk amil jawazim. Jawa. Jadi kalau di tasrif alladzi alladzani alladzina allati allatani allai ini yang muhtas khusus untuk sesuai dengan jenisnya ya mufrad mudzakkar atau muannats, tasniyah mudzakkar atau muannats dan jamak mudzakkar atau muannats. Kalau man ma itu bisa untuk semuanya. Maksudnya mustarak itu misalnya ya man di sini isinya banyak atau untuk jamak. Berarti kita membuat kalimatnya itu Manhum. man ya maluna bihi misalnya itu boleh. Tapi kalau alladzi kan nggak boleh alladzi ya maluna, harus alladzi ya malu saja. Kalau mau jamak alladzina ya maluna. Kalau man boleh man ya maluna, man ya malu, man ya malani, man tak malu, boleh bebas semua. Itu yang dinamakan dengan isim mausul mustarak. Mustarak. Nah, nantaqil ila safah atalnya al ismul isyarah. Ismul Mau isyarah isyarah tunjuk ya. dzalika tilka hadani hatani dzalika tanika. Kalau yang ada lamnya ini biasanya untuk menunjukkan Wanas. musyar ilah yang jauh. Dzalika. Haulai. Kan ada juga dzaka, wa dzaka itu untuk musyar ilah yang dekat. Kalau ada Dari lamnya katil kak. untuk musyar ilah yang jauh.
Nah, domirnya di sini karena ini yang jauh ya, itu yang maknanya itu ini. Bisa juga domirnya diganti-ganti sesuai dengan mukhatabnya. Masalan kita di Al-Quran itu ada contoh an wala antil syajarah. Antil kumasyajarah artinya saya contoh antil kumasyajarah. Karena ada dhamir Antil. ma di sini, itu artinya yang diajak bicara atau mukhatabnya adalah dua orang. Kemudian kenapa pakai tak? Karena musyar ilaihnya adalah asyajarah, mufrad, mu'annas. Yes. Lamnya di sini Anasi. untuk menunjukkan lil ain. Ada juga misalnya dzalikumullahu dzalikumullahu Ka'anna tuh. rabbukum. Dzalikumullahu yang di Dzalikumullahu min rabbikum. lafal Allah, kemudian kum di sini karena yang diajak bicara atau mukhatabnya adalah jamak. Dzalikumullahu rabbukum. Jadi tidak hanya dzalika dan tilka, tapi bisa berubah-ubah domirnya sesuai dengan mukhatab. Tamam? Ulaika juga sama, bisa ulaika, bisa ulaikum, Ulaiki. ulaiki. Tapi Ada jarang. yang dawuhnya Allah ke Sayyidah Maryam itu dzaliki gitu. Kadzaliki apa ya? Kadzaliki ya pokoknya pakai dhamir kaf. Kadzalika ya. Kadzalika apa kadzalik? Kadzalikillahu Kadzalika. Kak yubayyinullah. Kadzalika yubayyinullah itu ka. Tamam? Nuwasil. Kadzalikillahu Wasil. yubayyinullah. Nah, ini sudah masuk pada isim-isim yang dibaca rofa. Wah, ini nahu nih. Iya, ini kalau jurumiyah kan mencakup semuanya ini ya sampai pada al marfu'at, isim-isim yang rofa. Isim-isim yang dibaca rofa kita ulas ya karena saya yakin Wa'atul asma. ikhwah di sini dan akhwat di sini sudah pernah belajar sebenarnya. Cuman karena em, kesibukan dan lainnya pasti sudah agak-agak kabur gitu ya. Jadi kita ulas sebentar. Sudah, Isim-isim sudah berumur. Namun, gimana? Yang lama lupa, yang baru belum belajar. Yang gimana Ustaz? Oh, saya dulu belajar di Ponpes, Ustazah. Pelajaran SMA Aliyah. Iya, pasti sudah pernah kan? Ponpes dulu. Isim-isim yang dibaca rofa yang harus Berapa dibaca isim baca Rafa ya? ada 7 macam. Yang pertama 7 macam. fa'il. Fa'il itu menunjukkan apa? Isim yang dibaca rofa untuk Fa'il menunjukkan pelaku. pelaku pekerjaan. Atau subjek. Nah, sahih. Ada 3 macam fa'il, yakni isim zohir. Contohnya, namat Fatimatu. Isim zohir di sini. Yang kedua, isim domir. Isim domir yang kita bahas tadi ya, domir yang menempati mahal rofa. Menjadi di sini. Kemudian ada juga masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal ini an dan fiil yang dimasukinya. Itu namanya masdar mu'awwal. Yang kedua, naibul fa'il atau pengganti fa'il. Macam-macamnya juga sama. Ada isim zahir, ada isim domir, serta masdar mu'awwal. Alat. Mungkin bisa dijelaskan masdar mu'awwal itu, Ustazah. Masdar mu'awwal baik. Lebih Masdar mu'awwal itu, jadi an
Yang teman-teman ketahui tentang an itu apa? Menggabungkan dua fiil biasanya. Kita menggunakan an. Ya Menggabungkan. juzu, ya juzu, Oh, apa oh iya. yusannu. Ada ada fiil, kemudian ada an, terus ada fiil lagi gitu. Nah, Ya, kalau dari sisi nahwunya, an itu kan termasuk amil nawasib. ya, nawasib. Dia menasabkan fiil. Selain huruf nasab, dia juga disebut dengan huruf masdar. Karena fungsinya adalah untuk mentakwil fiil setelahnya menjadi masdar. Maksudnya gimana? Contohnya di sini ya, ya juzu an yaktasiro. Ya juzu itu kan fiil, dia membutuhkan fa'il. Fa'il. Tapi fa'ilnya itu berupa fiil. Padahal yang dimaksud fa'il itu adalah isim yang dibaca rofa. Maka untuk Apa? menghubungkan tadi fa'ilnya yang berupa fiil ini ditambah dengan an. Ah, Ya juzu an ya, yaktasir. itu ayah Seseorang boleh. Nah, kalau juzu ditakwilkan itu dialihkan ayah tasiro. menjadi masdar, maka ditakwil menjadi ya juzu yaktasiru fi apa namanya masdarnya apa? Ya juzul kos apa ya? Kok aktasir yaktasiru iktisor. Tasira Yaktasir. Ya juzul iktisaran. iktisor. Ya Oh, juzul iktisor. Ya kalau yang juzu. tasiro masdar muawal. Bisa dialihkan bentuk menjadi ya juzul iktisar. Oh, Kalau berarti kita oh bilang ya, kan gini ya, ya juzu an yaktasiro. Seseorang boleh kan harus ada seseorang itu. Nah, apa namanya? Kalau kita pakai ya juzul iktisar, itu kan maknanya boleh meringkas gitu aja kan, nggak ada failnya seseorang. Seseorang boleh meringkas. Nah, karena seseorang meringkas itu kan harus berupa fiil fa'il, maka failnya ya juzu ini diperantarai dengan an. Ya juzu an yaktasiro. Matalan, uridu an an alqoka. ilal. Uridu an alqoka. Naam, uridu an alqaqa al-jami'. Uridu an azhaba ila suqi. Gitu saja bagaimana? Alhamdulillah. Eh, kan lebih enak gitu. Saya ingin pergi ke pasar, Yang saya berikut ingin ke masjid. Uridu dahab ilal uridu an azhabu ilal masjid. Nah, ada juga ini contoh yang paling terkenal di Al-Quran adalah antasumu khairul Asumu lakum. Lakum. khairul lakum. Al-Baqarah. Nah, nah, dalam mentakwil itu sebenarnya fiilnya dialihkan bentuk menjadi masdar, kemudian failnya fiil tadi dialihkan bentuknya menjadi mudhof ilaih. Jadi, antasumu khairul lakum di sini kalau ditakwil menjadi ai. Apa? ais somah Ay, siam ai siam Nah, siang. kemudian wawu domir, Oh, domir. wawu untuk antum kalau diidhofahi menjadi apa? siamukum Naam, ai khairun. siyamukum khairul lakum. Siamukum. Lakum ang siamukum. Khairul Kalau kalau dalam percakapan sehari-hari kita pakai ya juzu an ayat tasir atau ya juzul iktisor. Lebih sering pakai an juga karena feel-nya nanti akan beda kalau pakai masdar. Karena ini kan apa ya? Kalau pakai an dan fiil itu nanti mengandung domirnya itu loh yang menunjukkan eh failnya gitu. Maksudnya kita ceritakan misalnya apa ya? Ya juzu au ya itu yang paling sering sih urid an apa. Kemudian apa ya misalnya lagi? Hmm, la yumkinu lana an
Misalnya, kita nggak mungkin pergi sekarang. Misalnya, la yumkinu lana an nadhhab al-an. Misalnya kalau kita ganti Ayo dengan la mungkin yumkinu lana al-dhahab, itu agak nggak kurang ini ya, Kurang nyaman. kurang nyaman betul. Ustazah. Yang di soal Ustazah berarti an itu tidak semata-mata hanya memisahkan dua fiil ya Ustazah. Iya, ya pokoknya Bisa. menjadi fa'il dari fiil sebelumnya gitu. Nah, kalau misalnya ini ya contoh yang antasumu khairul lakum ini kan nggak menghubungkan dua fiil, tapi dia menjadi mubtada di awal kalimat. Antasumu khairul lakum, boleh di i'rab Ustazah apa aja itu? Nah, an Kan harfu harfu nasbin wa nasbin. masdarin. nasbin. An Tasumu harfu fi'il nasbin. Nah, mudhari. tasumu Tasu. Fi'il mudhari. fi'lun Fi'il mudhari Fi'lun mudhari. mansubun Mansubun bi'an bi an wa Mu'alamatu alamatu nasbihi nasbihi wa alamatus nasbihi hasbun nun hadfun nuni. li'an li'annahu af'alul khamsah. li'annahu minal af'alil khamsah. lahu min al-af'ali khamsah. Al-wawu Al-wa'u jama' Dhamirun jamaah ya. muttasilun Niabatan. Dhamirun. Anidom. irun muttasilun Dhamirul baris. barizun Al-wa'u mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah ini penjelasannya an dan ininya di sini. Saya tulis ya. Wa an Susu Iya. nggak diminum lagi. Ayam. wa an ma'ama dakhalat alaihi fi ta'wil masdarin ala annahu mubtada'un Mubtada. ay siyamuhum. Wa an ma'ama dakhalat alaihi an beserta dengan ma ini fiil ya. An serta fiil yang dimasukinya ditakwil menjadi masdar. Keduduk ala annahu mubtadaun, kedudukannya menjadi mubtada. Takdirannya adalah ay siyamuhum. Alas, khairun. Kedudukannya apa khairun? Khobar. Khobar. Khairun. Khobar ya. Nah, khobaruhu marfu'un wa Khobar alam marfu. Mhm. Matarafi. fi akhirih Fi akhirih. wa mudhafun. Wa huwa mudhafun. bukan mudhaf, khairun bukan mudhaf ya. Oh, khairul lakum. Oh ya, nah bukan mudhaf ya Ustazah. Khairul Ismu Khairun tafdil. khairukum. lakum Khair. lamnya alamu harfu Jar hafat. Jarin Jarin. kum mabniun. nah mabniun ala Majrurun. Majrur. kum Mabni. Dhamirun dhamirun muttasil mabniun Itu ala benar. sukun Mutasilun ya. nah fi mahalli fi mahalli Jarin. jarin ismun majrurun. nah majrurun bilam. Bila. Oh, berarti tadi an masdariyah ini menjadi mubtada ya Ustazah antara an dengan dengan fi'il mudhari'nya. An serta fiilnya yang menjadi. An Jadi serta gampangannya fi'ilnya menjadi mubtada. nah, an itu bukan untuk menghubungkan dua fiil, melainkan ini agar suatu fiil itu bisa menempati kedudukannya isim. Misalnya ya, contoh di sini ada mubtada, ada fa'il, ada juga naibul fa'il, ada juga khobar misalnya. Nah, itu kan sebenarnya semuanya itu takrifnya apa? Isim ya kan? Isim yang dibaca rofa, misalnya mubtada itu isim, fa'il juga isim, khobar juga isim. Tapi ketika ada fiil perlu untuk menjadi kedudukan-kedudukan itu tadi, maka
dibantu dengan an agar bisa menempati kedudukan itu. Berarti tadi misalkan kayak uridu an azhaba, uridu fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari, Hmm. kemudian an azhabanya itu jadi fa'ilnya Ustazah. Jadi maf'ulnya. Saya ingin apa? An adhaba. Fa'ilnya ya. Oh, Fa'ilnya na'am, mana fa'ilnya uridu? Oh, na'am, Ustazah. Fa'ilnya Fahim. dhamir Filmnya Ana. mustati. Mustatir Nah, wujuban, takdiruhu sudah ana. sahih. Dhamir mustatir wujuban itu ada berapa? Ada Dua. dua ya Ustazah? Bukan. Tiga. Yang dua itu jawaz. Wujuban. Wujuban itu ada 4. Ada 4. Kalau di alfiyah itu ada wamim domiri raf'i ma yastatiru kaf'al uwafik nautabid id tashkuru. Nah, di dalam bait itu tuh sudah mencakup 4 domir mustatir wujuban. Saya tulis dulu wamim domiri raf'i ma yastatiru kaf'al uwafik. Berarti kita, domir ana. Tadi yang statiru berarti domir huwa Ustazah? Bukan kalau wana tapi il. Bentar, saya tulis dulu. Il tashkuru. Ini contohnya ya. Kaf'al uwafik tapi il tashkuru. If'al ini kalimah apa? Fi'il apa? Fi'il amar Amar. Ustazah. Fi'il amar yang wakinya anta. Ya. Nah, fi'il amar yang untuk anta. Kemudian uwafiku. Ana Ustazah. Domir. Domir Mudhari Mudhari. untuk Mudhari. ana. Ana. Nautabitu Ana. Nahnu, fi'il Nahnu. nahnu tashkur Fi'il mudhari nahnu. Ya anta, tashkur. Tashkuru anta. Fi'il mudhari an domir anta. Domir. Ya. Jadi 4 inilah yang termasuk domir mustatir wujuban. Nah, kalau jawazan itu untuk domir huwa dan hiya, baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari. Indi soal Ustaz. Tafadhal. Apa saja? Yang 4 tadi saja? Ini di sini Ustaz. Wa min dhamir raf'i ma yastatiru kaf'al wa fi'l nautabid id tashkuru. Fi'il amar untuk anta, fi'il mudhari ana, fi'il mudhari nahnu, fi'il mudhari anta. Wa an ma'ama dakhaltu alaihi fi. Itu kadang kita kalau mengartikan itu kan begini Ustaz, ya justru ayyaktasiro. Boleh siapa orang ayyaktasiro untuk menyingkat siapa orang, mempersingkat siapa orang. Hmm. Itu kan fa'ilnya disebut semua itu. Fa'ilnya gimana? Fa'ilnya disebutkan semua. Oh Ya, iya, ya jadi justru. ya. Ya justru boleh siapa orang ayyaktasiro untuk menyingkat siapa orang. Jadi fa'ilnya ya juzu itu bukan orang ya, tapi ini an yaktasiro. Kalau saya dari Jawa ya, ya juzu wenang atau boleh. An yaktasiro apa? Oponya tuh di an yaktasiro. Opo yento ngeringkes sopo wong. Nah, fa'ilnya ya juzu itu ya an yaktasiro, bukan ya juzu boleh orang yang boleh, tapi yang boleh itu apa? An yaktasiro. Gitu. Jadi mungkin Oh, kalau di mana nih ya juzu boleh siapa orang kurang tepat ya karena failnya ya juzu bukan orang, bukan domir yang kembali ke mustatir jawaz tapi ini fail master muawwal di depannya sini. oh, oh, 6. Ya. Jadi misalnya Bu, ada setelah ya juzu atau yumkinu itu biasanya setelahnya kan ada an diikuti fiil. Failnya ya di situ. Yumkinu lana an nakuna mathalan.
Au natamanna an nakuna. Nah, kayak gitu-gitu. Kalau ada fiil kemudian di depannya, oh bisa juga jadi maf'ul. Pokoknya an itu mengubah fiil tadi yang jatuh setelahnya itu punya kedudukan Menjadi sama seperti isim. Bisa jadi maf'ul, bisa jadi fa'il, bisa jadi khobar. tergantung konteks kalimat ya Ustazah. Ini biasanya kalau pola-pola seperti ini adanya di kitab ya. Nah, Kalau di Al-Quran itu kurang terlalu, nggak terlalu ada. Nah ini contohnya, yusannu an yuqaddima. Yusannu disunahkan disunahkan, apa apa yang mendahulukan? disunahkan? An yuqaddima. Apa untuk An mendahulukan? kan? Disunahkan apa namanya misalnya orang yang berwudu untuk mendahulukan apa anggota yang kanan misalnya. Bisa juga Yusannu menjadi khobar. kalian Al-afdolu an yaj tami'a ma'ahum misalnya. Atau al-afdolu an tusalliya jama'atan. Nah, ini kan jadi khobar kan ya. Al-afdolu an tusalliya jama'atan. An dan fiilnya, fiil setelahnya ini bisa berkedudukan menjadi khobar. Nah, karena apa namanya sebenarnya khobar kan isim. Karena fiil ini perlu jadi khobar, maka harus ada an untuk apa namanya membantu dia supaya punya kedudukan sama seperti